Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Oktayanti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dari topik penelitian saya, yaitu yang berjudul Pemberdayaan Industrialisasi PT Inkasi Raya Group Kelapa Sawit terhadap pendapatan masyarakat. Di sini saya mengambil studi kasusnya di daerah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang: kelapa sawit menjadi sektor perkebunan utama di Indonesia karena kelapa sawit merupakan jenis tanaman multiguna yang dapat memberikan aneka hasil dan manfaat yang besar. Minyak kelapa sawit merupakan contoh itu seperti minyak kelapa sawit yang merupakan produk primer yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan baik bagi kesehatan manusia. Nah, tidak hanya sebatas itu, kelapa sawit juga dapat diekstrak untuk diambil minyak sawitnya yang mentah atau crude palm oil atau CPO. Jika dilihat dari sisi ekonominya, minyak kelapa sawit cukup menguntungkan karena harga dari yang berada di pasar dunia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain dimanfaatkan sebagai kebutuhan pasar di dalam negeri, hasil minyak kelapa sawit di Indonesia juga diekspor ke negara-negara importir, utamanya minyak kelapa sawit di dunia. Menurut Afifuddin tahun 2007, pembangunan subsektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, produk domestik bruto, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Sazah tahun 2011 menyatakan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit telah memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Nah, di sini ada pun manfaat kegiatan perkebunan kelapa sawit terhadap aspek ekonomi masyarakat. Yang satu yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dua memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, tiga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Jadi itu dengan terbukanya lahan perkebunan kelapa sawit maka akan menambah atau memperluas lapangan kerja bagi masyarakat daerah setempatnya. Walaupun usaha tani kelapa sawit telah ada sejak tahun 1970-an, namun perkebunan kelapa sawit itu sendiri mulai berkembang di Sumatera Barat itu sejak tahun 1984 dan kemudian sejak tahun 1990 berkembang secara besar-besaran. Di sini merupakan ada gambar tabel perkembangan luas lahan dan produksi kelapa sawit di Sumatera Barat pada tahun 1984 sampai tahun 2016. Di sini kita bisa melihat bahwa perkembangan luas lahan kelapa sawit itu sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 1984 sampai tahun 2016. Jika dilihat dari mulai berkembangnya perkebunan kelapa sawit rakyat, yaitu tahun 1984, kita bisa memperkirakan bahwa sebagian besar dari tanaman kelapa sawit yang diusahakan petani telah berumur lebih dari 25 tahun yang merupakan umur ekonomis tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ini yaitu tabel perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat per kabupaten atau kotanya pada tahun 2013 sampai 2015. Nah, di sini ada beberapa kabupaten atau kota yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit. Di sini kita bisa melihat bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2015 setiap kabupaten atau kota selalu mengalami peningkatan. Nah, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dan strategis di Kabupaten Solok Selatan karena peranan yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Kelapa sawit merupakan primadona masyarakat pedesaan di Kabupaten Solok Selatan. Hal ini cukup beralasan karena hampir 90% masyarakat di sana rata-rata petani dan di Kabupaten Solok Selatan itu sendiri memang cocok dan
berpotensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Nah, bagi masyarakat di daerah pedesaan sampai saat ini, usaha perkebunan kelapa sawit merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga. Karena itu, animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi. Nah, di Kabupaten Sulawesi Selatan itu rata-rata semua pendapatan masyarakat itu berasal dari perkebunan. Salah satunya itu perkebunan kelapa sawit, yaitu yang bernama PT Inkasi Raya Group. Di Kabupaten Sulawesi Selatan, perkebunan besar swasta cukup luas. Salah satu perusahaan swasta bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yaitu PT Inkasi Raya Group, di mana perkebunan ini memiliki luas sebesar 7.000 hektar, di mana wilayahnya terdapat 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Sangir Batanghari. Di perkebunan kelapa sawit itu terdapat 3 afdeling. Yang pertama itu afdeling 1, yaitu tanaman sawit yang berumur 12 tahun. Sedangkan afdeling 2 itu berumur 9 tahun dan afdeling 3 berumur 6 tahun. Beberapa tahun belakangan ini tanaman kelapa sawit menjadi salah satu tanaman yang perkembangannya cukup pesat sebagai komoditi ekspor. Penanaman kelapa sawit sedang marak yang dilakukan sehingga terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.